Pertemuan sebelumnya ya kita telah membahas bersama-sama tentang profit. Ya, tapi sebelum kita menyampai ke profit, kita perlu menjelaskan tentang revenue ya, pendapatan. Nah, ketika kita berbicara profit ya, dan revenue, nanti kita butuh struktur yang sebelumnya kita pelajari yaitu cost atau biaya. Ya. Nah, sebelumnya ya kita sepakat ya bahwasanya revenue itu adalah perkalian ya dari barang yang diproduksi ya, dan yang diproduksi dikali dengan harga. Ya, sebagai contoh, misalkan saya memproduksi anggaplah 10 kendaraan dan harga satu kendaraan itu 10. Berarti saya akan dapatkan revenue sebesar 100. Ya, nah, di analisis revenue ya, kita memiliki dua analisis, yaitu kita akan mengenal yang namanya marginal revenue dan yang kedua kemarin adalah average revenue. Perlu diingat kalau ada marginal berarti kita menggunakan pendekatan delta Y per delta X ya. Dalam hal ini marginal revenue itu adalah delta R per delta Q ya, atau dia menggambarkan bagaimana perubahan dari Q ini direspon ya terhadap perubahan dari revenue. Itu namanya marginal revenue. Gimana perubahan Q ya, Q yang diproduksi ya, atau yang ditransaksikan atau yang dijual belikan terhadap perubahan dari total revenue. Nah, kemudian kita punya average revenue. Revenue itu adalah rata-rata dari pendapatan. Rata-rata revenue ya. Rata-rata revenue. Revenue itu pendapatan. Nah, dia punya rumus ya, yaitu R bagi Q. Ya, R itu nanti mungkin dalam beberapa buku atau dalam beberapa nanti kalau kawan-kawan belajar mandiri dari video biasanya nanti ditulis TR. Ya, total revenue. Tapi di sini saya tulis R aja ya. Saya tulis R. R itu artinya nanti total revenue. R ini total revenue. Ya. Nah, dia adalah revenue rata-rata. Nah, yang menarik di sini ya, di pendekatan marginal revenue dan average revenue itu punya nilai, dia nilainya akan selalu sama dengan harga. Dia punya nilai selalu sama dengan harga. Sini ya, contoh di tabel yang sebelumnya kita pelajari di sini ya. Dia punya nilai sama dengan harga. Nah, ketika ini adalah Q dan ini P, Q dikali P itu menghasilkan revenue. Ya, sedangkan nanti marginal revenue dan average revenue itu punya nilai 5 di sini. Ini selalu 5 dan dia akan sama dengan P atau harga. Ya, maka kita bisa proof di sini. Bahwasanya marginal revenue itu akan sama dengan average revenue, akan sama dengan P atau tingkat harga. Nah, karena kalau kita contohkan di sini, dia besarannya adalah 5. Besarannya adalah. Nah, ini juga kita bisa proof ya secara pendekatan matematis di sini. Ya, kita bisa proof secara pendekatan matematis ya ketika marginal revenue itu adalah delta R per delta Q, di mana R itu adalah P dikali Q ya, per delta Q, maka ini kita bisa eliminasi menjadi tersisa hanyalah P. Jadi marginal revenue itu besarannya akan sama dengan P. Begitu juga average revenue. Average revenue itu adalah R dibagi Q, di mana R itu adalah PQ bagi Q, nah ini kita coret ya, dia menjadi P. Makanya average revenue itu juga sama dengan P.
Ya, maka dari pendekatan matematis atau kita buktikan secara tabel, itu terbukti ya bahwasanya margin revenue sama dengan average revenue sama dengan P. Nah ini kalau kita gambarkan secara kurva, ya, dia membentuk kurva yang lurus seperti ini. Di mana ini adalah marginal revenue akan sama dengan average revenue akan sama dengan P. Ya, yang sumbu vertikal itu nanti bisa berperilaku sebagai P atau berperilaku sebagai MR atau berperilaku sebagai AR. Ya, sumbu horizontal itu adalah. Nah, ini yang kemarin kita pelajari tentang revenue. Nah, setelah itu kemarin kita mempelajari juga ya, tentang profit. Profit. Nah, secara garis besar ya, profit itu adalah laba ya, bahasa Indonesianya itu adalah laba, atau profit. Ya. Dia disimbolkan dengan pi. Ya, pi. Nah, profit atau laba itu sebenarnya dia adalah sisa dari revenue dikurangi cost. Nah, kalau kan ada pendapatan, ya, pendapatan itu tadi ya barang-barang misalkan yang dijual di pasar itu kejual berapa ya. P yang tadi kita bahas P itu adalah P market ya. Ini adalah P market ya, harga yang ada di pasar. Misalkan kawan-kawan jualan atau memproduksi atau jualan buah. Mana buah harga satuannya itu 10. Nah, maka 10 ini adalah P. 10 ini adalah P. Ya, cara pendekatannya seperti itu. Nah, maka ketika harga satu buah itu 10, dia sebenarnya masih ada komponen di sini cost. Ya, struktur costnya ada di sini. Ya, sebagai contoh misalkan saya jualan bakso ya misalkan. Ya, bakso satu mangkok itu harganya 15. Berarti P bakso itu 15. Nah, dari 15 ini kan masih perlu ya ini P ini kalau misalkan saya jualan 10 berarti kan revenue saya 150. Tapi 150 ini masih ada struktur biayanya, masih ada di sini mencakup struktur biaya. Nah, maka ketika 150 ini atau dari struktur harga 15 dikurangi cost, misalkan per mangkok itu harganya 10, maka labanya itu adalah 5. Ya. Nah, maka di sini laba itu adalah pendapatan dikurangi. Ya. Nah, di revenue kita juga akan punya secara garis besar sebenarnya kita punya dua analisis ya tapi mungkin yang banyak digunakan itu adalah pendekatan yang namanya marginal laba ya marginal profit ya kalau ada marginal marginal ingat delta Y per delta S. Berarti di sini marginal profit itu adalah delta P per delta Q ya. Nah, profit ya itu dia punya bentuk kurva. Nah, bentuk kurvanya kira-kira seperti ini ya, nggak ada di gambar ini aja. Ya, nah dia memang di kondisi awal di sini, ya dia itu akan ada kerugian atau dia belum mendapatkan profit. Ya, karena ketika kita hanya produksi barang sedikit, pasti cost-nya nggak nutup. Ya, dari pendapatan cost-nya nggak nutup. Maka di sini dia P-nya itu lebih kecil daripada nol. Atau di sini berarti revenue-nya lebih kecil daripada cost atau cost-nya lebih besar daripada revenue. Nah, kemudian di tahap kedua nih akan ada profit nih, lama-lama akan ada profit di sini. Ya, jika dia di titik nolnya ya, ketika dia P-nya lebih besar daripada nol, maka di sini revenue lebih besar daripada cost. Ya, dan kemudian di ada stage berikutnya ya, dia akan mengalami kerugian. Ya, atau revenue-nya lebih kecil daripada nol, atau nanti revenue-nya lebih kecil daripada cost. Ya. Nah, kalau kita melihat bentuk ini, maka kita akan sama ya dengan bentuk yang namanya kurva utilitas. Nah, kemarin kita belajar di kurva utilitas ada titik maksimum. Titik maksimum ya
Itu kalau dianalisis ya dia akan sama dengan ketika nilai marginalnya sama dengan nol. Jadi sama dengan nol. Nah, sehingga di sini ada yang namanya kurva marginal revenue. Kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi laba maksimum di sini itu terjadi ketika marginal P-nya sama dengan nol. Ketika marginal P-nya sama dengan nol. Ini adalah laba maksimum. Nah, sehingga ya ketika kita berbicara marginal P sama dengan nol, ya kita punya pendekatan ini. Pendekatan yang namanya eh, marginal kita kaitkan ya. Pendekatan yang kita kaitkan dengan marginal revenue dan marginal cost. Kita kaitkan di sini. Ya, secara matematis, ya, marginal P itu terdiri dari marginal revenue plus marginal cost. Ya, dan ini kalau marginal P-nya sama dengan nol, ya, berarti kan ini adalah laba maksimum. Ya, itu terdiri dari MR plus MC. Nah, ini karena ini nol, MC-nya, sorry, minus ya. Mohon maaf, ini minus ya. Ini minus, mohon maaf. Nah, ini MC-nya kita pindah ke kiri. Ya, sehingga dia menjadi MC sama dengan MR. Dan ini kondisi ketika labanya itu adalah laba maksimum. Itu harus MR sama dengan MC. Ya. Nah, struktur cost ini, ya, kalau kita coba kaitkan ya dengan kurva cost dan revenue, ya, tadi kita kurva cost itu kan kemarin kita pelajari bentuknya kira-kira seperti ini ya. Ini kurva cost. Kurva revenue kemarin kita pelajari kira-kira bentuknya seperti ini. Ini revenue, ini cost. Nah, ini kalau kita gabungkan kedua kurva ini, ya, kira-kira ya, di titik ini ketika dia rugi, ya, maka cost-nya, lihat, ya, ini ya, ini. Cost-nya yang warna biru, yang merah ini adalah revenue. Ini revenue, tambah sama ini aja. Ini revenue, nah, yang biru itu cost. Berarti di sini pas dia rugi, kurva yang warna biru itu berada di atas kurva warna merah. Ya, pas dia rugi ya, atau dia pas dia profitnya lebih kecil daripada nol ya, atau negatif. Ya. Nah, kemudian lama-lama dia akan naik nih, ya, akan naik. Ya, artinya yang merah itu lebih besar atau lebih tinggi atau berada di atas kurva berwarna biru. Ya. Tapi ketika dia sudah mencapai tadi cost-nya itu naik lagi, ya sehingga nanti kurva cost-nya akan berada di atas kurva revenue. Jadi nanti stage-nya ada tiga, ya stage satu di sini. Ketika yang biru di atas merah, stage 2. Ketika yang merah di atas biru dan nanti akan ada stage 3. Ketika biru kembali di atas yang merah. Karena dia akan menghadapi tadi ya inefisien ya kemarin kita jelaskan. Ya. Oke. Kemudian nah ini tadi ya. Nah, kemudian kita akan menggambarkan interaksi antara marginal cost dan marginal revenue. Ya, kita perlu menggambarkan dua kurva nih. Ya. Kita menggambarkan kurva MR, AR sama dengan P. Ini ya, dia bentuknya kan lurus. Kemudian kita menggabungkan dengan kurva marginal cost dan average cost. Ya, seperti ini. Ya, perlu diingat, pertumpuan antara marginal cost sama dengan average cost itu terjadi ketika average cost itu dinilai paling kecil. Ya, di sini. Nah, jadi nanti kalau kita menggambar, itu perlu seperti ini. Gambar average cost-nya dulu, baru di titik yang paling kecil kita gambarkan
si marginal cost. Seperti inilah kira-kira ya. Nah, perlu diingat tadi kita buktikan bahwasannya kondisi profit maksimum atau profit tertinggi itu terjadi ketika marginal cost sama dengan marginal revenue. Yes. Kalau dalam struktur tabel mungkin nanti nilainya yang paling mendekati, tapi kalau di struktur kurva itu ketika bertemu ya, ketika bertemu di titik MC sama dengan MR. Nah, ini patokannya. Ini patokan profit maksimum atau key-nya itu berapa sih yang bisa ditransaksikan. Nah, ini terjadi di titik ini. Ya, terjadi di titik ini. Ini adalah titik MC, ini kurva yang merah, bertemu dengan MR. Nah, ini adalah key optimumnya. Nah, tapi kita labanya, mengukur laba atau menentukan laba itu ketika atau kita membandingkan antara rata-rata dari cost dan rata-rata dari revenue, average cost dan average revenue. Gitu kan. Nah, sehingga key optimumnya ada di sini, ada di titik ini, tapi kita mengukur yang namanya untung atau rugi itu membandingkan antara yang biru ini, titik di sini ya, ini titik average cost kan key-nya di sini, dan average revenue atau di sini. Nah, sehingga ini adalah rata-rata ya, atau dia kita sebut ya, ini kan average revenue, ini adalah average cost. Nah, sehingga revenue dikurangi cost, sisanya ini adalah average P atau rata-rata dari profit. Nah, tapi untuk mengukur revenue ya, berapa sih revenue-nya? Ya berarti tinggal average revenue dikali dengan key. Itu adalah revenue-nya. Ya, kan karena ini secara matematis kan AR itu adalah R dibagi key. Ya, berarti kalau kita balik R-nya berapa? Ya berarti tinggal pindah ke sini kan. Berarti R-nya itu adalah Q dikali AR. Jadi untuk mengukur revenue menggunakan pendekatan ini, untuk mengukur cost, ya, kita juga menggunakan pendekatan ini. Sehingga ini nanti selisihnya itu adalah P ya, total laba. Nah, jadi nanti kalau kita coba gambarkan, ya, total revenue itu ada yang ada di sini. Ini adalah total revenue. Ya, di sini ya, saya arsir. Total revenue-nya. Oh, ini adalah total revenue-nya. Di sini, saya kira ya. Di sini total revenue. Ya. Nah, luas daerah yang berwarna hijau, luas daerah yang berwarna hijau itu kan berarti average revenue, ya, tinggi dari average revenue itu segini ya, average revenue-nya itu segini dikali dengan key, yaitu luas atau total dari revenue-nya. Average revenue dikali key. Nah, cost-nya berapa ya? Cost-nya ya tadi kan di sini nih average cost. Nah, kan ini. Nah, berarti average cost itu yang saya arsir ya, berwarna kan biru. Ya, arsir biru ini adalah average cost. Ya, dia adalah average cost. Ini adalah average cost. Berarti dia adalah ini. Ya, ini adalah average cost. Besarannya berapa? Berarti average cost dikali Q. Ya, cost-nya itu adalah average cost dikali Q. Nah, sisanya itu adalah revenue dikurangi cost itu adalah P-nya atau labanya. Ya.
Atau kita juga bisa menghitung dari pendekatan yang lain. Ya, average revenue, mean average cost itu adalah average P. Dan nanti P-nya berapa? Ya, tinggal P-nya dikali Q. Ya, average P dikali Q itu akan adalah total laba. Ya, seperti ini. Ya, sehingga sisanya atau yang saya arsir berwarna hitam di sini ya. Nah, ini adalah laba, sisa laba. Kalau yang hijau total tadi adalah revenue. Kalau yang biru itu adalah cost-nya. Maka yang hitam ini adalah laba keseluruhan, total labanya. Oke ya, ini yang kita pelajari. Nah, namun kan kemarin kita mungkin sedikit proof ya. Ya, pas kita belajar di cost, di biaya, ya pas kita belajar biaya, titik yang paling optimum kan ada di sini nih. Ya, titik ideal kan ada di sini sebenarnya. Ya, kalau kita menggambarkan kurva cost-nya, kalau kita menggambarkan kurva cost-nya, kawan-kawan masih ingat kalau kita menggambar kurva ini kan paling ideal karena dia nanti kalau cost-nya itu nanti kan bentuknya seperti ini ya. Sebenarnya paling ideal di sini artinya dia mulai ada kenaikan. Artinya dia struktur cost paling rendah itu ada di sini sebenarnya. Tapi itu bukan revenue paling tinggi. Revenue paling tinggi itu ketika ada di sini malah. Karena dia mulai naik. Tapi selama belum ada kerugian. Ya, selama ada kerugian dia masih dikatakan mendapatkan laba yang paling tinggi. Walaupun kalau kemarin kita belajar cost, ini paling ideal ada di sini. Karena ini average cost-nya paling rendah. Ya, tapi ketika kita gabungkan dengan revenue malah dia harus naik sedikit, harus naik sedikit. Ya. Nah ini kemarin kita proof ya, kita buktikan itu kemarin ada di slide yang ada di sini. Kita ada slide di sini ya, kita buktikan di sini. Yang mana yang ideal. Oke ya. Nah ini yang kemarin kita pelajari tentang revenue, profit ya, marginal revenue dan marginal cost. Nah ini nanti akan nyambung ya dengan materi berikutnya di pasar persaingan sempurna. Ya, tapi di sini saya mau introduction dulu ya terkait struktur pasar. Terkait struktur pasar. Nah, struktur pasar sendiri itu nanti akan terbagi menjadi dua. Market itu akan terjadi menjadi dua, yaitu yang pertama itu adalah perfect competition, competition, atau ini biasanya disebut dengan pasar persaingan sempurna. Ya, dan yang kedua itu adalah market power, atau ini biasanya disebut dengan kekuatan pasar. Nah, di market power itu nanti akan terbagi menjadi sebenarnya dua poros utama. Tapi nanti akan ada tiga dalam pembahasan. Tapi kita coba dua poros utama ya. Itu nanti ada monopoli. Yang kedua itu ada oligopoli. Tapi nanti mungkin beberapa materi ada tambahan lagi ya. Yaitu monopolistik. Hingga di sini ini akan terbagi menjadi tiga poros utama. Empat ya. Perfect competition, monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Nah, kita coba membahas karakternya masing-masing. Kita coba bahas karakternya masing-masing. Oke. Kita coba bahas karakternya masing-masing. Mungkin di sini ya. Nah, eh masing-masing baik itu pasar persaingan sempurna
ataupun monopoli, ataupun oligopoli, itu punya ciri-ciri. Kami punya ciri-ciri. Mungkin ini materi sudah pernah dibahas ya di pengantar, tapi ini coba kita bahas lagi. Tidaknya itu ada 4 indikator. Ini ada 4 indikator yang menjelaskan tentang masing-masing perbedaan antara ketiga pasar ini. Yang pertama itu berkaitan dengan eh, jenis barang. So, jenis barang itu. Jenis barang. Kalau pasar persaingan sempurna, jenis barangnya itu kita sebut dia adalah homogen. Homogen itu artinya dia sejenis, ya, sejenis minimal satu tipe lah, sejenis satu tipe. Di barang yang banyak ditransaksikan itu kira-kira ya rata-rata hanya satu jenis, ya, atau dia memiliki eh, jenis yang hampir mirip, ya, atau sejenis antara eh, supplier-supplier ya atau produsen-produsen yang ada di pasar. Dia barangnya itu akan sejenis ya antara produsen-produsen yang ada di pasar. Nah, kalau monopoli itu kebalikannya, dia adalah barangnya heterogen. Heterogen itu artinya dia barangnya unik atau dia hanya ada satu jenis saja. Ya, berbeda dengan homogen itu eh, sejenis antara produsen. Kalau heterogen itu unik, ya dia hanya ada satu jenis. Kalau oligopoli, ya dia pertengahan, ya pertengahan. Terus between ya. Ya antara homogen dan antara-antara ada keunikannya. Ya seperti contoh misalkan kalau mungkin yang saya lihat ya di eh, kondisi yang atau ada di sekitaran kita itu eh, kalau yang homogen itu mungkin kayak pedagang es teh cup itu ya. Nah, es teh cup ini produknya homogen. Antara penjual satu, misalkan, anggap ini penjual satu di daerah Sekaran ya, misalkan, dengan penjual kedua, misalkan, di daerah Banaran, atau penjual tiga lagi di daerah Banaran, ya, atau ada penjual lain di daerah Patemon, misalkan, ada penjual lain juga di daerah Patemon, misalkan. Nah, mereka akan memproduksi barang yang eh, sama, yaitu es teh cup. Jadi hampir mirip produknya antara pedagang satu, dua, tiga, empat, lima itu punya kemiripan. Nah, karena dia punya kemiripan, maka tadi eh, jumlah dari produsennya atau sellernya, ya, jumlah dari sellernya, ya, atau jumlah produsennya itu banyak. Jumlah produsennya banyak. Ya. Nah, karena jumlah produsennya banyak, nanti dia itu eh, istilah kata ya, dia akan struktur harganya, struktur harganya dia di sini adalah price taker. Jadi orang itu hanya mengambil harga dari pasar. Nah, kemudian barrier to entry-nya, kemudahan keluar masuk pasar itu mudah. Ini kira-kira ada 4 ini indikatornya. Jenis barang, jumlah produk, struktur harga, dan barrier to entry. Jadi, kalau di pasar persaingan sempurna tadi,
barang itu homogen sejenis, yang modal penjual satu, pedagang kedua, tiga, empat itu barangnya sama, dan tadi jumlah orang yang jualan itu banyak, ya, jumlah yang jualan itu banyak, sehingga ya barrier to entry-nya itu juga mudah karena barangnya itu mudah untuk dibuat, mudah untuk diduplikasi, eh, mudah untuk ditentukan atau diketahui struktur eh, biayanya misalkan, ya. Maka orang itu kalau mau masuk ke pasar persaingan seperti ini atau mau ikut jualan es teh cup ini, dia tinggal jualan aja, gampang. Ya, jadi keluar masuk pasarnya gampang. Kan ada nih orang dari Patemon, dia masuk ke sini. Dia mau jualan es teh cup. Ya gampang, dia tinggal buka stand, ya beli filternya, ya ada cupnya, jadilah es teh. Jadi dia keluar masuk pasarnya gampang. Ataupun misalkan nanti ada orang yang orang keempat ini, dia mau keluar dari pasar nih, ya dia tinggal nutup aja udah, gak usah pusing-pusing. Jadi dia keluar masuk pasarnya itu mudah. Nah kalau ada yang masuk di pasar, kalau ada yang masuk di pasar, dia nggak bisa menentukan harga. Dia akan mengambil harga pasar. Ya, contoh, es teh cup antara penjual satu, 2, 3, 4, 5 itu dia menawarkan harga atau menjual dengan harga 3.000 misalkan. Karena 3.000 nih. Dan 3.000 ini adalah P-market ya, harga pasar. Maka ketika ada penjual ke-6, ya, dia mau jualan, pedagang baru, mau sama-sama jualan es teh cup, maka dia nggak bisa menentukan harga, misalkan, saya ini mau jualan harganya 4.000, nggak bisa, nanti nggak laku. Atau dia nanti menurunkan harga, nanti kita coba kaitkan ya dengan kurva yang tadi. Dia menurunkan harga di harga 2.000 misalkan. Ini juga nggak, dia laku, tapi dia nggak nutup cost-nya. Nanti nggak nutup struktur cost-nya nggak nutup. Maka mau nggak mau dia akan mengambil price marketnya ini. Namanya dia price taker. Tinggal ngambil dari pasar. Iya, homogen, barangnya sama, jumlah produknya many, banyak. Dia berperilaku sebagai price taker, barrier to entry, ya, hambatan untuk masuk pasar itu nggak ada, hampir nggak ada, atau mudah bisa dikatakan. Ini adalah pasar persaingan. Nah, nanti ada asumsi lain nih. Mungkin ada beberapa pendekatan yang lain. Misalkan asumsi eh, informasi ya, asumsi informasi atau konsumen. Konsumen. Ya, jadi konsumen itu punya perfect information, ya, punya informasi yang baik. Jadi dia punya konsumen itu punya informasi yang baik terkait produk yang ada di pasar persaingan sempurna. Jadi misalkan tadi ya, eh, perusahaan itu tahu ketika dia punya STS Cup, ya dia tahu nanti benefit yang dia dapatkan, ya. Kemudian nanti dia akan tahu juga ya, kira-kira tuh ketika dia membayar dengan harga 3.000 itu sudah sesuai atau enggak. Ya. Kemudian tadi ya, jadi dia tahu kebutuhan atau istilah kata tadi ya, informasi terkait barang tersebut, ya, gimana pembuatannya dan sebagainya. Nah, jadi konsumen itu punya informasi yang baik terkait produk tersebut. Berbeda dengan monopoli. Monopoli itu barangnya unik, ya. Barangnya unik. Nah, karena barangnya unik, ya, eh, jumlah yang orang yang bisa membuat, ya, itu sangat sedikit.
Jadi jumlah produsennya itu sangat sedikit. Atau karena ini tulisannya mono, ya mono berarti penjualnya hanya satu. Dia jualannya barangnya unik. Jadi dia penjualnya hanya satu. Karena dia bisa membuat barang itu sendiri. Nah, maka di sini dia berperilaku karena barangnya unik dan penjualnya satu, dia berperilaku sebagai price maker. Dia bisa menentukan harga. Dan barrier to entry, ya kekuatan keluar masuk pasarnya itu masih sulit. Ini adalah monopoli. Jadi kebalikan dari pasar persaingan. Barangnya unik, ya, jumlah produsennya itu hanya satu, dia berperilaku sebagai price maker, barrier to entry untuk masuk keluar pasar itu sulit. Ya contoh ya, misalkan kalau kawan-kawan bicara contoh itu yang paling umum ya misalkan kayak listrik ya, apa namanya produsen listrik. Ya, produsen listrik itu misalkan dimonopoli oleh PLN. Jadi perusahaan jumlah produksinya hanya satu, ya barangnya listrik. Nah, listrik itu kan susah untuk memproduksinya. Ya, jadi eh, misalkan butuh pembangkit listrik, butuh ada kabel-kabel yang bisa disalurkan ke rumah-rumah. Nah, itu kan sulit, butuh modal yang besar. Dan perusahaannya hanya satu. Maka sebenarnya perusahaan itu dia berperilaku nanti sebagai price maker, dia bisa menentukan harga. Ya, tapi nanti ketentuan harganya nanti juga ada kriterianya. Jadi nggak serta-merta naikkan harga atau turunin harga ya. Nggak bisa seperti itu ya. Nanti kita bahas ketika membahas di monopoli. Ya, tapi artinya dia bisa menentukan harganya. Dan barrier to entry-nya sulit ya karena tadi barangnya unik. Kayak tadi ya, dia butuh pembangkit listrik, butuh jaringan kabel dan sebagainya, maka masuk keluar pasar itu sulit. Itu contoh. Dan monopoli ya lagi-lagi ya, baik monopoli atau pasar persaingan sempurna ya, ini kan sifatnya hanya status ya, artinya nanti nggak terikat di jangka waktu tertentu. Ya, selama status homogenitas produsennya hanya satu, price-nya price maker, barrier to entry-nya sulit, itu dikatakan monopoli, walaupun mungkin jangka waktunya hanya 1 bulan atau 2 bulan ya. Jadi nggak harus selamanya all the time of production itu dikatakan monopoli. Tapi selama mungkin di beberapa periode itu dia 4 kriteria ini masuk, ya maka dia disebut monopoli. Sebagai contoh misalkan, eh misalkan di daerah sekarang, di daerah sekarang nih misalkan, ya, ini daerah sekarang. Anggap di sekarang itu ada satu pedagang. Misalkan, ini pedagang misalkan kita yang agak sulit itu misalkan anggaplah ya, anggap ini adalah es cendol atau mungkin kalau kawan-kawan tahu ada istilah di Semarang itu ada es gempol ya, yang dari tepung beras. Ya. Nah, es gempol ini kan cara buatnya kan sulit ya karena dia pakai tepung beras ya dibuat dengan teknik khusus. Ya kemudian santannya itu nanti ada gula halus dan sebagainya. Ya. Nah, es gempol ini sulit, entah nanti sulit dari bahan bakunya ya sehingga dia menghasilkan produk yang unik. Misalkan tepung beras mungkin sulit diakses ya oleh orang-orang Gunung Pati misalkan, ya. Maka si pedagang es gempol ketika dia berjualan di daerah sekarang bisa kita katakan dia itu adalah monopoli di daerah sini. Dia bisa monopoli di daerah sekarang. Ya, jadi monopoli itu nggak harus secara aspek yang luas ya, selama daerah itu masih jangkauan atau jangkauannya itu liputannya itu terbatas. Ya, liputannya itu cakupan konsumen itu terbatas di sebuah wilayah, ya, dan dia akan kesulitan kalau mengakses di luar wilayah tersebut, maka itu bisa kita katakan wilayah tersebut pedagang gempol itu memonopoli penjualan gempol di daerah sekarang. Ya, jadi lagi-lagi ya, gak harus sistemnya itu general di seluruh Indonesia Raya, gak harus. Yang penting di sebuah wilayah
Ya, asal konsumen itu akan kesulitan ketika dia mengakses ke wilayah yang lain. Ya, sehingga dia akan preference untuk konsumsi di wilayah. Nah, ini nah tadi ya kayak es gempol ketika disekarat kan karena nanti produsen orang konsumen ini misalkan di sini ya, konsumen di sini dia mau beli ke tempat luar sekarang kesulitan. Maka ini wilayah sekarang. Dan penjual gempol ini bisa dikatakan dia memonopoli gempol di sini. Ya. Walaupun nanti memang ada beberapa kriteria apakah dia nanti termasuk ke barang primer ya atau barang sekunder. Kalau barang primer itu kan kayak listrik ya mau nggak mau orang beli. Cuma kalau monopoli tapi barangnya sekunder, berarti kan tetap dipengaruhi oleh supply demand. Nah, ini misalkan barang-barang umum ya, normal goods ya, normal goods kayak tadi es kempol misalkan atau ada makanan yang unik-unik ya. eh Selama dia normal goods dan bukan primer goods ya atau bukan barang-barang primer, maka nanti dia tetap berkompetisi ya dengan harga yang ditawarkan. Ya, oke ya. Itu adalah monopoli. Dan nanti yang terakhir itu ada oligopoli. Ya, oligopoli itu jumlah produsennya sedikit. Itu satu atau dua. Ya, dan dia nanti barangnya itu antara homogen dan heterogen. Contoh misalkan eh, karena proses sedikit ya. Contoh misalkan kayak penyedia jasa internet, misalkan penyedia jasa telekomunikasi. Nah, penyedia jasa telekomunikasi itu hanya di Indonesia ya. Di Indonesia itu hanya ada Indosat misalkan, Telkom, ya, misalkan Tri ya, kan ada tiga ini. Ini kan sedikit nih produsennya, nggak sampai 10, nggak sampai 20 ya, kan sedikit di Indonesia Raya. Ya. Nah, maka ini kita katakan sebagai oligopoli. Kenapa dia sedikit? Karena tadi jenis barang itu antara dia itu unik dan mudah untuk diduplikasi atau homogen. Kan kalau jasa telekomunikasi kan nggak semua produsen bisa memproduksi hal tersebut. Ya, dia harus punya tower, ya, terus memahami apa namanya teknik ya teknis terkait telekomunikasi dan sebagainya itu kan nggak mudah. Ya, maka produsennya hanya tiga ini. Dan ini nanti masuk dalam struktur oligopoli. Nah, nanti price-nya ini between juga. Ini between. Ya, jadi price-nya itu bisa taker, bisa maker. Ya. Kemudian barrier to entry ya antara sulit dan mudah. Tapi masih kita katakan sulit ya, sedikit tapi sedikit sulit ya misalkan. Ya, ini untuk oligopoli. Nah, nanti di oligopoli ya ketika mungkin nanti kawan-kawan akan belajar ya di mikro 2 ya, nanti ketiga perusahaan ini ya, itu nanti tergantung dia perilakunya bagaimana. Apakah perilakunya nanti mereka berkoalisi ya atau perilakunya di sini competition. Nah, kalau koalisi berarti nanti dia akan semi mendekati monopoli. Nah, berkoalisi itu artinya ketiga perusahaan ini ya udah nanti nentuin harga ya, kemudian nentuin peraturan tersendiri dan sebagainya ya. Atau mereka sepakat ya untuk menentukan batas bawah, batas atas harga. Nah, itu kan sudah setengah price maker. Atau mereka berkompetisi, mereka bersaing satu sama lain. Nah, maka kalau sesuatu nanti akan mendekati pasar tradisional. Nanti oligopoli ada pendekatan seperti itu. Oke ya, itu adalah perbedaan pasar. Ada pasar persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli. Jadi jenis barang, ya kalau pasar barang homogen, monopoli adalah heterogen. Jumlah produsen kalau pasar persaingan sempurna itu many, monopoli hanya satu. Kalau struktur harga di pasar persaingan sempurna itu price taker, pasar monopoli itu price maker, ya barrier to entry-nya harus sangat mudah di pasar monopoli itu sulit. Kalau oligopoli nanti between dan ini tergantung strategiknya. Strategi oligopoli nanti kan tergantung strategiknya. Ya, ketika tadi ya strateginya itu koalisi, ya maka dia akan mendekati ke monopoli. Cuman kalau ini strateginya competition, ya maka akan mendekati ke pasar persaingan sempurna. Oke,
Itu untuk jenis-jenis pasar. Ya. Nah, kemudian kita akan membahas ya terkait kurvanya. Ya, sebenarnya kurva yang tadi kita pelajari sebelumnya, ya, itu adalah kurva pasar persaingan sempurna. Ya, jadi yang kurva yang tadi MR sama dengan AR sama dengan P, ya, itu adalah kurva di pasar persaingan sempurna sebenarnya. Ya, nanti kita bisa analisis ya. Nanti patokan itu tetap tapi kita gunakan ketika kita menganalisis kurva monopoli ataupun nanti oligopoli. Ya, tapi kurva yang tadi itu sebenarnya lebih mendekat ke persaingan sempurna. Nah, tadi di pasar persaingan sempurna kita punya kurva ini ya, kurva yang namanya MR sama dengan AR. Ini atau kurva revenue, kurva revenue. Ya. Nah, kenapa ya? Eh, kenapa dikatakan eh, si kurva yang lurus ini dia adalah sebagai demand juga, sebagai demand atau nanti juga kita kaitkan dengan harga. Ya. Jadi kalau kita coba lihat di sini, ya ini adalah supply demand pasar. Ya, anggap misalkan ini adalah perusahaan karena tadi pasar eh, persaingan sempurna ya, misalkan ini es teh ya, anggaplah ini es teh, anggaplah ini es teh. Ya. Nah, di es teh itu misalkan dia punya price market tadi di sini ya 3.000 misalkan. Misalkan di pasar satu Gunung Pati misalkan ya, es teh itu ketika dari 3.000 dia akan terjual sebanyak misalkan 500 porsi segunung Pati ya, segunung Pati Raya. Nah, maka nanti dari pasar ini ya, pasar ini kan dia istilah kata terdiri dari beberapa company kan. Karena kita sempat bahas ya di supply dan demand kalau masih ingat. Ada kurva individu, ya, kalau digabungin menjadi kurva pasar. Jadi kurva pasar itu terjadi dari kurva individu. Baik itu nanti individu konsumen ya, atau individu produsen. Nah, untuk produsen itu bisa kita kategorikan dia individu perusahaan. Ya. Nah, jadi seperti itu ya bentuknya ya. Nah, jadi ini yang kiri itu adalah pasar. Tadi terdiri dari beberapa perusahaan, ya. Dan nanti ada yang terdiri dari apa namanya? Nanti ada kurva yang mungkin kurva supply demand-nya itu adalah supply demand perusahaan, tapi ini adalah pasar. Ya, jadi nanti perusahaan itu bisa mensuplai ya berapa sih ya bisa memproduksi berapa tergantung nanti dari demand-nya. Ya, tergantung dari demand-nya. Nah, nanti di sini ya kita coba kaitkan. Ketika ada P sebesar 3.000 di sini, maka kalau kita tarik garis ya di MRAR ini nanti juga 3.000 ya. Jadi kalau harga price marketnya 3.000 maka di MRAR itu juga 3.000. Ya, ini ya. Seperti itu ya cara membacanya. Ya, nah, ini nanti juga akan dikaitkan ya dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, kalau kemarin ya kita menggunakan pendekatan yang namanya profit profit ya, baru kita ada asumsi profit ya.
Ya. Nah, jadi misalkan ya, kayak tadi kita jelasin lagi. Anggap ini adalah tadi supply demand dari es teh. Ini karena ini pasar sangat sempurna. Ini ada supply, yang biru ini adalah demand. Jadi di sini ada PQ. Ya. Anggap di sini, ya, di sini titik keseimbangannya, harganya itu adalah 3.000 tadi. Nah, di Gunung Pati bisa menghasilkan 500. Nah, maka di sini di kurva pasar persaingan sempurna yang kita kaitkan dengan marginal revenue dan average revenue, dia membentuk kurva ini. Ini adalah marginal revenue sama dengan average revenue sama dengan P. Ya, berarti di sini ketika price marketnya 3.000, maka di sini juga 3.000. Nah, nanti tergantung dari perusahaan itu bisa memanage cost-nya berapa dengan harga 3.000. Apakah nanti dia bisa menekan cost-nya ada di titik sini misalkan, ya, misal apakah dia nanti struktur cost-nya ada di sini, nah, atau nanti dia bisa menekan sampai di sini misalkan, atau dia justru ada di sini cost and revenue. Nah, nanti kan kita bahas di sini. Ya, oke ya. Yang penting ilustrasi sederhananya, ya, antara cost apa kurva pasar ya, kurva pasar dengan kurva average revenue management itu seperti ini interaksinya. Ya, tinggal nanti kita menentukan struktur cost-nya itu ada di mana. Nah, oke, sini kemarin kita sudah membahas ya terkait profit. Oke, nah di sini kemarin kita sudah menjelaskan ya, ketika terjadi profit. Pertama itu ketika terjadi profit. Ya, ketika terjadi profit, misalkan, ya, kurvanya seperti ini ya.
Ini adalah AR sama dengan MR sama dengan P. Nah, ketika terjadi profit, dia punya bentuk kurva seperti ini ya. Ini adalah AR, kemudian kita ada MR. Nah, titik penentuannya ada di sini, tapi profit ya, titik penentuannya ada di sini. Tapi kan profit diukur dari selisih antara AR dan AC. Sorry ya, ini salah. Ya, AC dan MC. Ya, ini terjadi profit ketika MC sama dengan MR, nah, ini profit, dan AR berada di atas AC. Dan itu jadi profit ya, atau P-nya itu positif nanti. Ya, P-nya positif. Itu jadi profit. Nah, kemudian akan yang kedua itu terjadi loss. Nah, loss itu kerugian. Nah, si company itu akan rugi ketika misalkan ini tadi AR sama dengan MR sama dengan P. Ya, ketika ini adalah sorry. Ya. Jadi ini ada ini ya. Ini MC ya. Berarti kan titik optimalnya kan di sini nih. Titik optimalnya kan di sini. Ini key optimalnya di sini. Tetapi yang terjadi, kita lihat di sini, average cost-nya itu ada di sini. Ya, atau kita sebut dia ada di atasnya, wis. Harusnya dia di atas. Ya, kalau kita bandingkan ya dengan gambar sebelumnya ya. Di gambar sebelumnya, kita lihat AC-nya ini, ya di gambar sebelumnya, AC-nya ini, yang ini, itu ada ketika MC sama dengan MR atau titik ini, AC-nya itu ada di bawah AR. Ya, jadi AC-nya ada di bawah AR atau AR lebih tinggi daripada AC. Tapi di kurva kedua, ya, ketika kondisi optimum atau di titik ini, AC-nya itu lebih tinggi daripada AR. Ya, coba kita lihat di sini. Jadi ngukur profit tetap di sini key-nya. Jadi ngukurnya di sini. Ya, jadi kalau kita tarik di titik-titik ini, kita lihat average cost-nya itu segini, tapi average revenue-nya segini. Sehingga ini terjadi kerugian karena average cost lebih besar daripada average revenue.
di sini. Ya, makanya terjadi loss atau kerugian atau di sini istilahnya ya AC-nya itu lebih tinggi daripada AR. Ingat ya, pokoknya patokan Q optimal itu MC sama dengan MR. Nah, ini baru nanti diukur profit loss-nya itu dari posisi AR dan posisi AC. Patokannya. Nah, ketika profit di sini lihat yang kuning titik ini ya. Nah, ini kan key optimalnya di sini nih. Yang kuning berada di bawah yang hitam. Nah, maka ini terjadi profit atau profitnya plus. Tapi di kondisi kedua terjadi kerugian. Kenapa? Karena ketika key optimum, kurva AC-nya berada di atas AR. Sehingga ini loss. Ya, atau yang terjadi tadi ya AC lebih besar daripada AR. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian, nanti kenapa kita akan jelaskan. Kemudian kondisi yang ketiga, kita sebut dia dengan BEP ya, break even point atau ini istilah kata nggak untung dan nggak rugi atau bakbo istilahnya ya kalau dalam bahasa Jawa. Nah ini kalau kita gambarkan di sini hampir sama. Ingat yang jadi patokan itu adalah MC, ini MC-nya. Ya, berarti ini titik optimalnya ada di sini. Ini adalah key optimal, tapi mengukur profitnya dari average cost dan average revenue. Nah, si average cost-nya itu kalau di sini. Ini average cost. Jadi yang terjadi di sini, si average cost sama dengan average revenue. Jadi kalau profit, average revenue lebih tinggi daripada average cost ketika MR sama dengan MC. Loss itu ketika average cost lebih besar daripada average revenue. Ketika MR sama dengan MC. Yang ketiga itu break even point. Nggak untung, nggak rugi. Ya, ketika AC sama dengan AR. Hanya break even point. Ya, tapi patokannya tetap ya MC sama dengan MR. Ya, maka di kondisi yang break even point ini kalau kita coba lihat ya, average revenue-nya segini, average cost-nya segini. Ya, maka nggak ada profit, profitnya itu zero. Ya, kalau yang loss berarti profitnya negatif atau lebih kecil daripada nol. Kalau kalau lose ya, kalau profit ya, kalau profit positif ya berarti P-nya lebih besar daripada nol. Oke, kemudian ada kondisi yang ketiga. Kondisi ketiga ini kita sebut ya dia dengan kondisi sorry, kondisi keempat. Kondisi keempat kita sebut dia dengan shutdown. Saya gambar di bawahnya yang rugi ini. Ya, shutdown ya atau usahanya ditutup aja. Nah, kalau kita tadi menggambar kurvanya seperti ini ya, misalkan ini AR sama dengan MR sama dengan P. Ya. Nah, patokannya tadi ya, marginal cost itu ada di sini. Ini saran agar ditutup. Nah, average cost tetap ya, dia karena rugi, maka average cost-nya ada di sini nih. Ini average cost.
Nah, ini kan rugi nih. Ini sama ya. Kondisi 4 dan 2 ini sama. Kondisi 4 dan 2 ini sama. Tetapi di sini yang harus ada perhatian, kita akan menggunakan tambahan variabel baru di sini, yaitu yang kita sebut dengan average variable cost. Ya. Ketika average variable cost-nya lebih besar daripada average revenue, ya, maka ini disarankan untuk dot dot. Kalau masih ARMC berarti ini BEP ya. Kalau ini loss ya. Jadi kalau average cost jelas yang jelas kan average cost-nya lebih besar daripada AR ya. Tapi selama ya kondisi ini kan sama ya dengan kondisi loss ya, nomor 4 ya, nomor 4 dan nomor 2 itu kan sama. AR-nya, AC-nya berada di atas AR. Tapi di sini ketika shutdown ya, jadi ini nomor 2 tuh masih wajar ya, masih rugi-rugi tok. Masih rugi-rugi tok, tetapi dia masih bisa mengcover ya, tapi ini masih bisa mengcover biaya variabel ya. Jadi biaya variabelnya masih bisa tercover. Nah, kalau shutdown ini biaya variabelnya sudah nggak tercover lagi. Biaya variabel tidak tercover dari pendapatan. Ini kalau kita gambarkan average variable cost-nya ya kira-kira seperti ini. Kira-kira ya. Ini average variable cost. Dia sudah berada di atas average revenue. Maka ini sarannya shutdown untuk ditutup aja. Kalau yang nomor 2 mungkin ya average variable cost-nya mungkin masih di sini. Di sini mungkin ya. Jadi masih tercover. Variable cost-nya itu masih tercover oleh revenue yang ada. Walaupun dia nggak bisa mengcover fixed cost ya. Jadi dia hanya mengcover biaya variabel. Tapi bukan fixed cost. Bukan totalnya ya. Berarti bukan dengan fixed cost. Kalau shutdown itu sudah nggak mengcover biaya variabel. Itu disarankan shutdown. Ya, jadi perbedaan nomor 2 dan 3, 4. Nomor 2 itu masih mengcover average variable cost. Cuman yang nomor 4 itu nggak mengcover average variable cost. Sehingga sarannya itu adalah shutdown. Ya. Oke. Ya, kalau BEP ya ketika eh, AC sama dengan R. Dari sini bisa difahami ya atau pusing. Ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin sebelum kita lanjut. Ini sedikit lagi ya. Oke, mungkin kita break dulu ya 5 menit ya. Ini sudah hampir selesai. Pembahasannya sudah sampai sini, tapi kita akan masuk ke pendekatan logikanya. Ya, tapi ini dicatat dulu mungkin 2 menit ya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Itu memang sebagian besar akan dipengaruhi oleh harga. Sebagian besar akan dipengaruhi oleh harga. Coba kalau kawan-kawan lihat di sini, ada supply demand, kurva supply demand. Kan saya gambar seperti ini ya. Ini ada kurva supply dan kurva demand. Ini ada kurva supply dan demand. Dan di sini ada
price equilibrium misalkan. Ingat ya, ini market ya. Ini market. Nah, anggap ini adalah di market es teh ya. Market es teh. Ini ada P, ini Q. Anggap ini harga 3.000 saya tulis di sini 3. Ya. Anggap di sini ada demandnya 500. Equilibrium Q, equilibriumnya 500. Sehingga kalau kita gambarkan, misalkan ini adalah P sama dengan MR sama dengan AR. Nah, di sini ada 3 nih berarti. Ini ada 3. Ya. Nah, di sini si perusahaan, ya, ini company ya, firm. Ini satu pedagang, pedagang. Nah, di sini ya, anggap dia profit ya, anggap dia profit. Atau ini kita anggap kondisi BEP ya. Ini kita anggap kondisi BEP, kondisi awal itu BEP. Kondisi awal itu BEP. Kawan-kawan lihat di sini. Ya, ini ada MR, kemudian di sini ada AR. Ini ada AR. Ya, jadi nanti perlu agak disclaim juga ya, agak disclaim. Sebenarnya ketika kita menyebutkan dia itu break even point, ya, jadi nanti ada beberapa condition memang, ya, di beberapa buku juga nggak seperti itu. Ketika kita sebut dia profit, ya, sebenarnya itu dia mendapatkan profit yang tinggi ya, profit yang tinggi. Sebenarnya kondisinya. Kalau BEP, dia itu memiliki profit yang wajar. Ya, sebenarnya ya, sebenarnya. Nanti kalau lose berarti tetap rugi. Ya, sebenarnya seperti ini konsepnya. Ya, jadi ketika misalkan ya di sini ya, ini kan kondisi awal ya, kondisi sekarang itu 3. Ya, sebenarnya itu di kondisi BEP. Ini kondisi BEP. Atau ini kondisi kita sebut dia kondisi jangka panjang. Enaknya gimana ya? Mungkin ini tak rubah aja wes asumsinya. Tapi nanti asumsinya seperti ini ya. Jadi BEP itu bukan berarti nggak ada keuntungan sama sekali ya. Berarti orang itu pulang dengan tangan kosong ya. Artinya ya dia hanya nutup operasionalnya aja. Nutup operasionalnya aja. Dia masih untung tapi nutup operasionalnya aja. Tapi orang masih bisa jualan ya. Kalau lose pun orang masih bisa jualan. Tapi mungkin dia nggak nutup. Dia hanya nutup biaya operasional murni. Ya. Jadi ketika tadi kan ketika profit orang itu memang benar-benar mendapatkan keuntungan yang tinggi. Ya, jadi kan tiernya kan tadi kan yang pertama itu profit, ya, kemudian BEP ini urutannya ya, kemudian loss, tapi loss-nya itu masih mengcover variable cost. Kemudian yang keempat itu shutdown ya, shutdown itu tutup aja, karena dia tidak mengcover variable cost. Ya. Kalau masih mengcover variable cost, ya berarti si average variable cost-nya masih berada di bawah dari average revenue. Ya, cuman kalau shutdown berarti average variable cost-nya berada di atas average revenue. Ya, jadi dia sudah tidak mengcover variable cost.
Ya kalau loss dia masih mengcover variable cost. Kalau BEP berarti average cost-nya akan sama dengan average revenue. Ya, tapi dia masih mengcover seluruh biaya operasional itu masih di cover, termasuk fixed cost-nya. Ya, nah, kalau profit ya berarti AC-nya lebih kecil daripada AR. Dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ya. Nah, di sini misalkan ya, saya coba menggambarkan condition yang pertama dulu, profit. Ya, saya coba menggambarkan condition profit. Ya, berarti di sini saya akan merubah ya, saya akan rubah AR-nya itu di sini ya. Atau yang itemnya AR-nya itu ada di sini. AR-nya di sini. Ini AR. Ini kondisi pertama. Anggaplah ini harganya 4 ya. Anggap ini harganya 4. Anggap ya harganya 4. Jadi ini pasar es teh tapi masih di awal-awal. Condition pertama ya, ini pasar es teh masih di awal-awal. Ya, masih awal-awal orang buka es teh. Masih awal-awal orang buka es teh. Jadi penjualnya banyak tapi masih relatif sedikit. Ya, harga keseimbangannya itu 4. Saya ulangi ya. Ini pasar es teh tapi masih di awal-awal. Ya, ini condition pertama. Mungkin siap-siap ini ya. Ini kondisi yang pertama itu es teh tapi awal-awal. Awal-awal ya. P-nya itu 4. P equilibriumnya 4. Ya, maka di kondisi ini ya si average revenue itu lebih besar daripada average cost. Ini average cost ya. Nah, kita masuk ke kondisi kedua. Karena ini orang itu melihat misalkan ya di sini anggap ya profitnya, average P-nya itu 1. Orang mendapatkan keuntungan sebesar 1. Karena mungkin AR-nya itu 4, AC-nya itu 3. Berarti kan P-nya 1 ya. Keuntungan rata-ratanya 1. Kemudian masuk kondisi kedua. Nah, karena orang melihat peluang, kondisi kedua saya kasih warna ini, Mas. Karena orang melihat peluang dari bisnis es teh, ya, maka banyak yang membuka warung es teh. Ya, jadi karena orang banyak melihat keuntungannya 1.000, ya, maka banyak yang membuka warung es teh. Nah, karena banyak yang membuka, maka ya QS itu naik. Ya, artinya apa QS naik? Itu artinya menggeser ya. Ingat ya, kalau Q yang berubah berarti shifting atau shift kurva S-nya. Jadi, saya ulangi ya, solusi pertama itu orang baru buka pasar es teh, ini harganya 4.000 itu masih laku. Ya. Kemudian kondisi kedua karena banyak yang melihat peluangnya, maka banyak yang membuka warung es teh sehingga QS-nya meningkat. Ketika QS-nya meningkat dan demand-nya tetap, maka S-nya akan bergeser ke kanan. Kondisi kedua, S-nya geser ke kanan. Saya anggap di titik sini ya. Silakan. Jadi S1 anggap ya, harganya 3. Nah, maka di sini price-nya menjadi 3.
Ya, ketika menjadi 3, maka dia akan berada di warna merah ya. Ya, berarti ini P-nya 3, MR-nya itu juga 3, AR-nya juga 3. Maka di kondisi ini, ya, P equilibriumnya itu jadi 3, ya. Dan kemudian MR-nya menjadi 3 dan AR-nya jadi 3. Nah, karena ya, karena misalkan karena cost-nya itu adalah 3, maka average cost sama dengan average revenue. Ini yang namanya kondisi break even point. Ya, artinya lama-kelamaan orang itu akan mengalami yang namanya break even point. Yang semula pro. Jadi difahami ya, ini ya perubahan kurva, perubahan harga yang mempengaruhi MR dan AR. Anggap eh, kemudian ya, anggaplah ya, anggap misalkan kondisi yang ketiga misalkan di warna oranye misalkan ya. Kondisi ketiga misalkan demandnya turun. Anggap karena mungkin musim hujan ya, musim hujan. Nah, di musim hujan demandnya turun nih. Ya, demand turun ya, berarti KD itu turun. Ketika KD turun, berarti men-shift kurva D ya, yang semula equilibriumnya di sini ya, equilibrium 4 ya, pindah ke sini. Kemudian demandnya turun. Nah, dilalah demandnya turun, berarti kurva demandnya bergeser ke kiri, shift ke kiri. Shift kurva D ke kiri. Misalkan. Anggap di sini ya. Anggap ya. Ini D-nya menjadi D2. Anggap. Sehingga ketika D2 ini, kita lihat, harganya misalkan jadi 2,5. Ketika harga 2,5, maka ini juga akan berubah. Misalkan. Di sini ya, anggap ya. Ini adalah P-nya 2, MR-nya 2, dan AR-nya. Nah, maka di sini P keseimbangan yang berikutnya itu jadi 2, MR-nya jadi 2, dan AR-nya jadi 2. Nah, ketika ini AC-nya itu 3, maka yang terjadi AC lebih besar daripada AR. Dan ini terjadi istilah loose. Menjadi loose ya karena kondisi ini ya perubahan struktur harga ya yang menyebabkan perubahan pada kurva MR ya dari hitam kemudian ke pink kemudian ke oranye. Nah, karena terjadi loss, supply-nya itu berkurang. Orang-orang pada out nih dari market. Orang-orang pada out dari market. Ya, sehingga karena orang-orang out dari market, ya, kondisi 4 ya, orang-orang itu supply dari out dari market. Akibatnya S-nya itu shift ke kiri ya karena apa namanya supply-nya berkurang. S-nya shift ke kiri.
Sehingga kita menemukan kurva baru yang dari pink pindah lagi ke merah. Ya, jadi harganya balik lagi dari 2,5 ke 3. Maka ini membentuk balik lagi ke harga 3. Ya, nah, nanti kalau ada yang out dari market lagi, maka nanti supply semakin berkurang, harganya naik lagi jadi 4. Atau pas itu demandnya meningkat, tapi supply-nya tetap, maka naik jadi 4. Ya, jadi simulasi-simulasi seperti ini, ya, kita sebut hubungan antara market, kurva market dengan kurva firm. Ya. Dan ketika opsi-opsi ketika terjadi yang namanya profit, BEP, dan yang ketiga itu adalah loss. Dan mungkin pas tadi terjadi loss, beberapa company mungkin dia nggak mengcover variable cost-nya. Sehingga pada out nih dari market, ya pada shutdown ya, berapa ada shutdown. Seperti itu ya untuk pendekatannya, ya kapan terjadi profit, loss, PEP, dan terjadi karena perubahan harga. Nah ini mungkin saya simulasikan ya di Excel. Saya simulasikan di Excel. Ini ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini di Excel ya, ada tabel price, ada tabel price. Berarti kalau price-nya 100, average revenue-nya 100, MR-nya 100. Ini yang warna merah. Ya. Yang warna merah ini ya, MR sama dengan HR sama dengan P. Warna merah. Nah, yang warna biru ini marginal cost. Yang warna hijau itu adalah average cost ya. Kalau kita tarik dia seperti ini nanti ya. Kita tarik mungkin dia akan seperti ini. Kan sama kayak tadi ya, kurva kita yang bentuknya seperti ini. Ya. Oke, agar kita patokannya ada di sini. Oke. Nah, MC-nya di sini patokannya berarti Q yang ideal itu 5 di sini ya. Ketika MC, kita lihat di sini, MC ini sama dengan MR. Berapa? Ketika ininya 100, 100. Berarti Q yang ideal itu ada di 5. Dan kita hitung ya, dari selisih antara AR, selisih antara AR dan AC. Nah, ketika AR lebih besar daripada AC, maka kan ini terjadi profit. Berapa profitnya? Ya, profitnya atau average profitnya itu adalah 100 minus 84. Atau kira-kira adalah 16. Nah, kalau total profitnya itu adalah 16 dikali berapa? Kali 5. Itu adalah 80. Berarti di sini keuntungan maksimum. Ya, ini di 80. Nah, tapi kondisi ini kemudian tadi misalkan apa namanya? Banyak yang masuk market ya, banyak yang masuk market. Banyak yang masuk market ya sehingga harganya turun misalkan. Harga turun kita lihat di diagram BEP ini ya. Diagram BEP dari harga 100 turun ke 80. Kita lihat ya, turun ke 80. Nah, di 80 ini harganya MR AR-nya 80. Jadi di sini ya merah ya, 80 di sini. Ya, kita dekatkan ya dengan average cost. Ya, average cost-nya di sini adalah 80 ya. Berarti Q-nya ideal itu adalah 4. Harganya 80 di sini.
Sip. Sorry, MR-nya ya, sorry MC-nya ya, mohon maaf. Kita kaitkan di sini ya, MC-nya, MC sama MR. Ya, karena ini MC-nya 80, MR-nya 80, M-nya 100 ya. Kira-kira yang mendekati paling dekat di sini lah. Ya, 80 ke 100 atau antara 80 ke 60. Antara dua ini atau di antaranya ya. Berarti di antara atau empat setengah ya. Berarti di sini. Nah, ketika di sini ya, itu kira-kira ya AC-nya sini ya, AC-nya kira-kira di sini ya. AC itu akan sama dengan AR. Nah, ini kita sebut dengan B. Jadi ketika harga turun dari 100 ke 80 itu kerasa banget. Profitnya jadi menurun. Nah, kemudian ketika harganya turun lagi nih, jadi 60. Nah, maka terjadi kerugian sebesar eh, 80 ya. Artinya walaupun ini rugi, tapi rugi terendah itu adalah ketika I-nya adalah oke. Itu ya untuk materi kita di hari ini ya. Nah, nanti kalau ada shutdown, ya kalau shutdown ini berarti average variable cost-nya itu sudah nggak ke cover dengan average revenue-nya. Ya. Average variable cost sudah nggak ke cover dengan average revenue. Average revenue, anggaplah MR ya sama ya. Ketika harganya turun lagi ya, 80, 60 ke 40, ya berarti dia sudah nanti nggak mengcover average variable cost. Ya, kita lihat di sini MR-nya ya atau AR-nya kayak apa nama AR itu 40, tapi cost-nya variable cost-nya itu lebih tinggi. Jadi sudah nggak mengcover variable cost, maka di sini kita bilang dia harus shutdown. Ya. Oke, mungkin itu ya untuk materi kita di hari ini ya. Jadi tadi kita membahas tentang struktur pasar, ya kemudian kita balik lagi ke kurva average revenue, average cost, marginal cost, dan revenue. Ya, tapi kita kaitkan ya ketika terjadi profit, loss, BEP, dan shutdown. Ya. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ada pertanyaan ya dari kawan-kawan. Belum kita akhiri.